Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi hal-hal yang paling disukai oleh penguji UKIN UKP BPG tahun 2024, terutama adalah mengenai video praktek pembelajaran. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah perlihatkan bahwa saudara itu adalah guru yang memesona. Jadi guru yang memesona itu bisa dilihat dari pertama rambutnya rapi, berikutnya adalah pakaiannya rapi, kemudian tubuhnya bugar, kemudian ceria, empati, berwibawa, suka menolong, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi tampilkan bahwa teman-teman itu adalah guru yang memesona. Saya pikir teman-teman sudah jauh lebih memahami dari saya seperti apa itu guru yang memesona. Yang kedua, karena yang dinilai adalah video praktek pembelajarannya, maka teman-teman harus menampilkan video yang berkualitas. Jadi pandangan pertama penguji itu akan menentukan nilai teman-teman. Jadi menurut saya, teman-teman harus membuat video yang berkualitas. Nah, video yang berkualitas itu yang seperti apa? Jadi yang gambarnya terang, kemudian suaranya jelas, kemudian gambarnya stabil, dan tidak monoton. Saya pikir teman-teman juga sudah memahami ya, seperti apa itu video yang berkualitas. Dan saya yakin juga ketika teman-teman menonton sebuah video, teman-teman juga mengetahui bahwa video tersebut adalah video yang berkualitas atau video tersebut adalah video yang tidak berkualitas. Jadi jangan sampai teman-teman membuat video yang tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga itu adalah penguji itu menyukai mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi karena hakikat daripada pembelajaran baik di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga di video praktek pembelajaran ini usahakan juga pembelajarannya berpusat pada siswa. Cirinya adalah jangan teman-teman terlalu banyak ceramah. Jangan teman-teman terlalu banyak mengisi pembelajarannya. Berikan 70% pembelajaran itu adalah miliknya para siswa kita. Sisanya 30% itu adalah milik kita atau milik guru. Kemudian yang keempat, teman-teman semua, bahwa perlihatkan anak-anak kita itu berdiskusi, artinya keterampilan berkomunikasi. Kemudian bagaimana mereka melakukan pembelajarannya, bagaimana mereka menyampaikan pendapat, dan bagaimana para siswa kita berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi tampilkan itu sebagai indikator-indikator bahwa pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berpusat pada siswa kita. Berikutnya yang kelima itu adalah teman-teman harus menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saat ini pemerintah lagi menggalakkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan minat dan bakat atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi teman-teman bisa sorot bahan ajarnya, bahwa teman-teman menggunakan bahan ajar berupa buku, kemudian gambar, video, dan lain sebagainya. Termasuk juga adalah berdiferensiasi dari sisi proses. Pembelajarannya bervariasi, medianya, ada ice breaking, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika teman-teman menggunakan video atau pembelajaran berbasis project, maka projectnya juga teman-teman variasikan. Apakah lagu, puisi, gambar, media 2 atau 3 dimensi lainnya, silakan. Saya pikir teman-teman juga seperti apa kita menampilkan pembelajaran berdiferensiasi
Saya paham teman-teman juga sudah memahaminya. Berikutnya menurut saya yang keenam, mohon teman-teman menggunakan pembelajaran yang inovatif. Jadi misalkan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran berbasis project atau project based learning, inquiry, discovery, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, jika ada LCD, tolong dimanfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman mengajar gunakan media tersebut. Termasuk juga kalau bisa teman-teman meminta kepada anak-anak kita untuk mempresentasikannya di depan kelas, dibantu atau dengan menggunakan bantuan LCD juga. Kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman juga harus memanfaatkan media papan tulis. Jadi bagaimana anak-anak kita menulis, bagaimana mereka memajang hasil karyanya di papan tulis. Jadi jangan sampai papan tulis itu adalah penghias ruangan teman-teman. Jadi teman-teman harus memanfaatkan papan tulis itu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya saran saya adalah perlihatkan juga bahwa anak-anak kita menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Artinya gurunya juga menyiapkan pembelajaran atau media pembelajaran inovatif. Termasuk juga adalah media-media yang berbasis ICT, penggunaan Mentimeter, Quizzes. Berikutnya adalah Kahoot, yang meminta kepada anak-anak kita untuk secara bergantian maju ke depan untuk mempraktekkannya. Termasuk juga teman-teman juga harus menggunakan penilaian yang autentik. Jadi penilaian yang sesungguhnya. Jadi ketika anak kita praktek, teman-teman melakukan observasi. Ketika anak-anak kita melakukan eksperimen, maka teman-teman menggunakan penilaian berbasis aktivitas atau keterampilan proses, termasuk juga bagaimana kita mengobservasi anak-anak kita belajar di kelas, bertanya, menyampaikan pendapat, termasuk juga ketika anak-anak kita melakukan presentasi, teman-teman harus melakukan penilaian dan tampilkan di video praktek pembelajarannya teman-teman. Berikutnya adalah setting kelas. Jadi kalau setting kelas kita yang saat ini mungkin lebih banyak setting kelas konvensional. Jadi semua anak-anak kita menghadap ke depan kelas. Nah, di video praktek pembelajaran ini kalau bisa teman-teman tampilkan suasana setting kelas yang berbeda. Misalkan setting kelas berkelompok, menyerupai huruf U, atau setting kelas melingkar, kemudian teman-teman berada di tengah-tengah, itu akan sangat bagus. Artinya teman-teman efektif dan inovatif dalam mengelola kelas tersebut.